Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Nas firman Tuhan hari ini, 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kesusahan gambarnya selalu ada di sekitar kita. Bahkan seluruh dunia juga menampilkan betapa banyaknya kesusahan demi kesusahan, penderitaan, bahkan penindasan. Bapak Ibu, tanpa menjadi orang percaya, kita tahu bahwa selalu ada kesusahan dan penderitaan. Lalu pertanyaan yang perlu kita renungkan hari ini, bagaimana kita sebagai orang percaya yang mengaku percaya kepada Tritunggal Allah Maha Kudus, terlebih karena Kristus Yesus, ketika kita mengalami penderitaan? Hal ini menjadi sangat penting, karena Tuhan Yesus juga sudah memberitahukan bahwa kita akan mengalami penderitaan. Semua orang percaya akan mengalami kesusahan, hanya karena dia disebut orang percaya. Karena juga orang percaya hidup benar, sehingga akan menjadi selalu ditolak oleh dunia. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, hal ini adalah realitas yang gak bisa kita bantah sebagai orang-orang pengikut Kristus. Rasul Petrus mengingatkan jemaat di Asia Kecil, di Kapadokia, dan di Betania dan beberapa daerah, pada orang-orang yang mengalami penderitaan karena orang-orang Kristen. Mereka menderita hanya karena mereka orang Kristen. Tidak dianggap sebagai warga, hanya sebagai pendatang dan perantau. Dan tidak ada yang membela ketika datang kesusahan kepada mereka karena mereka tidak dianggap warga. Nah, tetapi ada hal yang sangat menarik. Kalau kita melupakan hal penting ini, kita akan mudah menyerah, Bapak Ibu. Apa itu? Bahwa yang pertama sekali, Allah menyatakan kasih-Nya yang mulia itu, kasih-Nya yang murni itu, karena Kristus Yesus. Buktinya lewat derita badani yang dialami Kristus. Dan menjadi kunci kekuatan buat kita, supaya kita bisa bersukacita ketika datang nyala api penderitaan. Apa? Tuhan kita, Dia menderita penderitaan badani. Dia dilukai, diremukkan, dipermalukan, dipertontonkan. Tapi ada hal yang luar biasa di sana. Jiwanya tidak hancur lebur. Pikirannya tetap memikirkan Anda dan saya. Memikirkan bagaimana supaya kita bisa diselamatkan dari belenggu dosa. Emosinya tidak hancur. Bahkan dia masih bisa mengampuni sekalipun di kayu salib. Jiwanya tidak remuk sekalipun dia diremukkan. Supaya ini menjadi kekuatan kita sebenarnya sebagai orang percaya. Supaya kita bisa bersukacita dalam penderitaan. Badan kita bisa menderita, dilukai mungkin. Tetapi jiwa kita tidak boleh ikut remuk. Nah, rahasianya ternyata hanya di dalam satu kata kunci. Apa itu? Kasih Allah yang murni, yang mulia, yang telah dinyatakan kepada kita. Supaya kalau kita merasakan kesusahan, Bapak Ibu, ketika berusaha untuk taat, hidup benar, tapi tetap datang kesusahan,
Lain cerita kalau orang yang menderita karena kebodohan dan karena kejahatan, itu hal yang wajar dia menderita. Tetapi kalau karena kebenaran dia menderita, apakah jiwanya menjadi remuk dan akhirnya tidak lagi mau berjuang hidup benar? Itu poinnya. Kasih Allah yang telah dinyatakan menjadi kekuatan buat kita. Kasih-Nya yang betapa murni, yang membeli kita, membayar kita, menebus kita dengan harga yang mahal. Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang kudus. Itu lebih mahal dari segalanya. Supaya ketika datang nyala api derita ternyata, supaya iman kita semakin dimurnikan. Lebih murni, lebih mulia dari emas yang telah dimurnikan. Iman yang murni itu lebih mahal. Jiwa yang murni itu lebih mahal. Roh nggak akan bisa diapa-apakan. Tetapi jiwa kita perlu tetap teguh di dalam kasih Tuhan. Dan menjelang zaman akhir, Rasul Petrus mengingatkan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Usahakanlah tenang. Supaya apa? Kita bisa berdoa. Dan ketika mengalami penderitaan, kita memandang itu sebagai sukacita. Mendapat karunia. Karena kita menjadi bagian dalam penderitaan Kristus. Bapak Ibu, ternyata kesusahan Tuhan izinkan supaya kita ikut mengalami kebahagiaan di dalam Kristus. Kalau Kristus taat sampai kayu salib, Tuhan mau kita juga melihat keindahan di dalam ketaatan sekalipun dalam penderitaan. Ketika Kristus menyatakan diri, kita akan menjadi bagian dalam kemuliaan. Oleh karena itu, tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan pasti tolong kita dan memampukan kita.